Kesehatan dan kecakapan. Oleh karena pikiran dan jiwa dinyatakan melalui tubuh, baik kekuatan mental maupun rohani adalah sebagian besar tergantung kepada kekuatan dan kegiatan jasmani. Apa saja yang meningkatkan kesehatan jasmani berarti meningkatkan perkembangan pikiran yang kuat dan tabiat yang seimbang. Tanpa tubuh yang sehat, tidak seorang pun dapat memahami serta memenuhi tugasnya dengan sempurna kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya, atau kepada Khaliknya. Itulah sebabnya kesehatan harus dipelihara dengan sungguh-sungguh, sama halnya dengan tabiat. Mempelajari tubuh dan kesehatan jasmani haruslah menjadi dasar segala usaha pendidikan. Melindungi kesehatan. Kesehatan adalah satu berkat yang mana hanya sedikit orang insyaf akan harganya. Tetapi kuasa pikiran dan tubuh kita sebahagian besar bergantung atas kesehatan itu. Segala nafsu dan keinginan kita berkedudukan di dalam tubuh kita, dan haruslah tubuh itu dipelihara dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan di bawah pengaruh-pengaruh yang paling rohani, supaya talenta-talenta kita bisa digunakan setinggi-tingginya. Segala sesuatu yang mengurangkan kekuatan tubuh, melemahkan juga kuasa pikiran, serta membikin dia kurang cakap akan membedakan baik daripada yang jahat. Pemakaian kuasa tubuh kita dengan salah memendekkan waktu kehidupan kita, bisa dipakai untuk kemuliaan Allah dan menjadikan kita kurang paham untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah tanggungkan ke atas kita. Oleh membiarkan diri kita dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah, oleh berjaga sampai jauh malam, oleh menuruti keinginan makan dengan tiada memperdulikan kesehatan, kita membubuh alasan-alasan kelemahan badan. Orang-orang yang memendekkan kehidupannya serta membikin dirinya tidak layak untuk pekerjaan oleh tiada mengindahkan hukum-hukum alam, bersalah sebagai mencuri daripada Tuhan Allah. Dan mereka juga mencuri daripada sesamanya manusia. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, yaitu pekerjaan buat mana Tuhan yang telah menyuruh mereka datang ke atas dunia ini, sudah dihentikan oleh karena perbuatan mereka sendiri. Dan mereka sudah membuat dirinya tak layak untuk membuat pekerjaan yang sebenarnya mereka bisa selesaikan dalam tempo yang lebih pendek. Tuhan akan menganggap kita bersalah jikalau oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat itu kita merampas dunia tentang perkara-perkara yang baik. Pendidikan yang seimbang. Waktu yang dipakai untuk gerak badan tidaklah sia-sia. Seorang pelajar yang tiada putus-putus duduk di hadapan buku pelajarannya dan mengambil hanya sedikit tempo untuk menggerakkan badannya di dalam udara yang terbuka, merusakkan kesehatan tubuhnya. Satu latihan yang berimbang dari jenis-jenis panca indera dan kuasa tubuh itu sangat perlu supaya masing-masing dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Jikalau otak itu selalu disuruh bekerja keras, sedang anggota-anggota yang lain-lain dibiarkan tiada bekerja, maka timbullah satu kerugian pada kekuatan tubuh dan pikiran. Lalu, kekuatan tubuh itu kehilangan keadaannya yang sehat, pikiran itu kehilangan kesegaran dan kuasanya, dan kesudahannya menerbitkan hati berangsang yang tidak sehat. Supaya semua orang baik laki-laki maupun perempuan mendapat pikiran yang seimbang dan segala kuasa tubuh harus dipakai dan dipertumbuhkan. Dalam dunia ini banyak orang yang pendidikannya berat sebelah oleh sebab hanya satu susunan kuasa saja yang dipertumbuhkannya, sedang yang lain-lain tinggal kerdil oleh sebab tidak digerakkan sama sekali. Pendidikan kebanyakan orang muda sudah menjadi satu kegagalan. Mereka belajar dan belajar, sedang mereka melalaikan perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Supaya kita dapat melihat pikiran yang ada keseimbangannya,
lalu pergerakan badan yang teratur harus diadakan bersama-sama dengan usaha pikiran supaya dapat diadakan satu pertumbuhan yang sepadan dari segala kuasa itu. Tanda-tanda ketinggian derajat. Pada waktu Daniel dan teman-temannya dididik 3 tahun lamanya, mereka selalu mempertahankan kebiasaannya yang sederhana dan perbaktiannya kepada Allah. Mereka selalu berharap atas kuasanya. Setelah datang waktunya bila mana pengetahuan dan kepintarannya akan diperiksa oleh raja, dan mereka itu sudah diuji bersama-sama dengan calon yang lain-lain yang bakal dipekerjakan dalam kerajaan itu. Tetapi tidak didapati di antara mereka itu sekalian akan orang yang seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pikirannya yang tajam, peribahasanya yang terpilih dan tepat, serta pengetahuannya yang luas menyaksikan kekuatan kuasa pikirannya yang sehat dan segar. Sebab itulah mereka sekarang menghadap raja. Adapun dalam hal segala ilmu dan pengetahuan yang ditanyakan Baginda akan mereka itu, didapati Baginda akan mereka itu 10 kali lebih alim daripada segala orang sastrawan dan segala ahli nujum yang dalam seluruh kerajaannya. Tuhan selalu mempermuliakan orang yang benar. Semua orang muda harapan dari segala negeri yang telah ditaklukkan oleh raja besar itu sudah dikumpulkan di Babel, tetapi di antara mereka itu sekalian tiada satu pun yang bisa dibandingkan dengan orang-orang tawanan bangsa Ibrani itu. Sikap yang tegap, langkah yang teguh dan bingkas, air muka yang terang, panca indera yang tidak keruh, nafas yang bersih, segala perkara ini adalah tanda-tanda ketinggian derajat dengan mana alam mempermuliakan orang yang menurut segala hukumnya. Pengaruh kebiasaan tubuh terhadap pikiran. Pelajaran yang dihadapkan di sini ialah satu pelajaran yang baik sekali kita pikir-pikirkan. Penurutan yang teliti kepada tuntutan-tuntutan kitab suci akan menjadi satu berkat besar bagi tubuh dan jiwa. Buah-buah roh suci yaitu bukan saja kecintaan, kesukaan, dan perdamaian, melainkan juga pertarakan. Dipesankan kepada kita supaya kita jangan mencemarkan tubuh kita, karena badan kita itulah Ka'bah roh suci. Tawanan-tawanan bangsa Ibrani itu adalah orang-orang yang juga mempunyai kelemahan sama seperti kita. Mereka berdiri tetap teguh di tengah-tengah pengaruh penggodaan kemewahan kehidupan dalam istana Babel. Orang-orang muda zaman sekarang dikelilingi penggodaan supaya menurutkan hawa nafsu, terutama dalam kota yang besar-besar. Tiap-tiap macam penurutan nafsu keinginan dibuat gampang dan sangat menarik. Tetapi barang siapa yang seperti Daniel enggan mencemarkan dirinya akan menyabit buah-buah kebiasaan pertarakan. Maka dengan kekuatan tubuhnya yang lebih besar dan daya tahannya yang sudah bertambah, mereka mempunyai satu simpanan bank dari mana mereka bisa mengambil kekuatan baru pada waktu timbul keadaan yang tak disangka-sangka. Kebiasaan-kebiasaan tubuh yang benar menambahkan kesempurnaan pikiran. Kuasa pikiran, kekuatan tubuh, dan kepanjangan umur bergantung pada hukum-hukum yang tidak bisa berubah. Allahnya alam itu tidak akan datang menolong untuk melindungi manusia daripada segala akibat pelanggarannya pada undang-undang alam. Barang siapa yang mau mendapat kemenangan, haruslah ia bertarak atau menahan diri dalam segala perkara. Pikiran Daniel yang begitu terang dan tetap dalam maksudnya, kuasanya dalam menuntut pengetahuan dan melawan pencobaan, sebahagian besar disebabkan oleh kesederhanaan makanan dan minumannya yang dihubungkan dengan kehidupannya yang selalu bersembahyang. Membentuk nasib kita sendiri. Banyak juga kebenaran pepatah yang berbunyi, tiap-tiap orang adalah arsitek atau ahli pembangun nasibnya sendiri.
Meskipun orang-orang tua bertanggung jawab atas keadaan tabiat serta pengajaran dan pendidikan anaknya lelaki dan perempuan, tetapi masih juga benar bahwa kedudukan dan guna kita di dalam dunia ini bergantung sebahagian besar atas perbuatan kita sendiri. Daniel dan teman-temannya sudah merasai faedahnya pendidikan dan pengajaran yang benar pada masa mereka masih kanak-kanak, tetapi keuntungan ini saja tidak bisa membuat mereka itu sebagaimana keadaan mereka. Waktunya datang bila mana mereka harus memilih dan bertindak sendiri. Bila mana hari kemudiannya tergantung atas tindakannya sendiri. Lantas mereka mengambil keputusan akan setia pada pelajaran-pelajaran yang mereka sudah dapat pada masa kecilnya. Perasaan takut akan Allah yang menjadi permulaan segala hikmat sudah menjadi alasan kebesarannya. Hikayat Daniel dan sahabat-sahabatnya yang masih muda itu sudah dituliskan dalam buku sabda yang diilhamkan itu untuk menjadi satu kegunaan bagi orang-orang muda dalam abad-abad yang kemudian. Dengan perantaraan cerita tentang kesetiaan mereka pada azaz-azaz pertarakan. Tuhan Allah berkata sekarang kepada semua orang muda, laki-laki dan perempuan, menyuruh mereka itu supaya mengumpulkan segala cahaya terang yang indah-indah yang telah diberikannya tentang soal pertarakan sebagai orang Kristen dan menempatkan dirinya dalam perhubungan yang baik terhadap undang-undang kesehatan. Pertarakan diberi upah dengan limpah. Sekaranglah saatnya diperlukan orang-orang yang seperti Daniel mau bekerja dengan berani. Satu hati yang suci dan satu tangan yang kuat dan gagah perkasa perlu sekali dalam dunia sekarang ini. Tuhan sudah tentukan bahwa manusia harus selalu bertambah sempurna dan tiap-tiap hari mencapai satu kedudukan yang lebih tinggi di atas tangga kesempurnaan. Ia selalu bersedia hendak menolong kita jikalau kita berusaha menolong diri kita sendiri. Pengharapan kita kepada kesenangan di dalam dua dunia tergantung atas kesempurnaan kita di dalam kesatuannya. Pada setiap sudut, wajiblah kita waspada terhadap jalan masuk pertama dari apa yang sudah melewati batas. Hai orang-orang muda yang kekasih, Tuhan mengundang engkau semua untuk mengerjakan satu pekerjaan yang engkau bisa buat dengan kemurahannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Berdirilah teguh di dalam keadaanmu yang Tuhan telah berikan kepadamu sebagai laki-laki dan perempuan. Tunjukkanlah kesucian di dalam perasaan, nafsu makan, dan kebiasaan yang bisa dibandingkan dengan keadaan Daniel. Tuhan akan memberi upah kepadamu dengan urat syaraf yang tenang dan pertimbangan yang tulus serta pengertian yang tajam. Orang-orang muda zaman sekarang yang mempunyai azaz-azaz yang teguh dan tidak berubah-ubah akan diberkati dengan kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa.